Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas 3 perkara yang disunnahkan di dalam masjid atau dalam kaitannya dengan sholat di masjid. Kenapa 3 macam sunnah? Ya karena keterbatasan waktu saja ya. Sebenarnya ada banyak sunnah-sunnah terkait dengan sholat di dalam masjid itu, baik mulai berangkatnya, sebelum berangkatnya, sampai di dalamnya. Tapi di dalam kitab ini, dalam Fiqh Sunnah, saya akan ambil 3 macam sunnah ketika kita sholat di dalam masjid atau sholat di masjid. 3 macam itu, yang pertama tapi di sini nomornya nomor 2 ya. Nomornya nomor 2. Saya baca saja, enak baca begini daripada saya ngarang. Cuma kemudian karena sudah saya rangkum, saya ringkas, maka 3 perkara itu 2 diantaranya berurutan di sini, satunya nanti agak pisah di tempat yang lain. Karena ini menjadi perkara yang penting untuk dipelajari. Yang pertama, istihbabus sholati fil masjidil ab'ad wal kathiril jam'i. Sunnah sholat di masjid yang lebih jauh, judulnya, dan yang jamaahnya lebih banyak. Saya ulangi. Istihbabus sholati fil masjidil ab'ad wal kathiril jam'i. Sunnah sholat di masjid yang lebih jauh dan yang lebih banyak jamaahnya. Saya baca dulu, tinggal panjenengan ngukur nanti siapa yang paling jauh.
Kadang-kadang kita kan begitu ya, kalau sudah ada pernyataan gitu terus mantun niku wah sing omahe sithik niki sing aku oleh sunnah opo kan gitu ya. Makanya hal-hal yang kayak begitu nanti harus dibaca secara utuh gitu ya. Saya sengaja membawakan sunnah ini supaya kita tahu latar belakangnya, supaya juga tahu duduk persoalannya ya. Tapi saya baca dulu teksnya sebelum hadisnya nanti ya. Yustahabbus salatu fil masjidil ab'atil ladzi yajtami'u fihi al-adadul katsir. Disunnahkan sholat di masjid yang lebih jauh, yang di situ jamaahnya berkumpul lebih banyak orang. 5 rawahu Muslim, berdasarkan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Musa, dari sahabat Abi Musa. Beliau menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ginikan saja supaya yang kelihatan yang paling atas ya, itu yang saya baca berarti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zaman nasi fis salati ajran, baris yang kedua, inna a'zaman nasi fis salati ajran ab'adahum ilaiha mamsyah. Kata Rasulullah SAW, sungguh orang yang paling besar pahala sholatnya, a'zaman nasi fis sholati ajran, paling besar pahala sholatnya, ab'aduhum ilaiha mamsha, yaitu yang paling jauh di antara mereka perjalanan menuju sholat itu. Hadis riwayat Muslim. Kalau sampai di sini nanti kita tidak tahu duduk persoalannya, mungkin muter-muter. Omai cidek gak oleh keutamaan, muter-muter nanti. Wah. Jadi berangkate setengah telu, kate subuh ya nang alun-alun dhisik muter baru tutup mriki. Oleh karena itu perlu untuk dilihat duduk persoalannya. Untungnya Said Sabiq kemudian membawakan hadis berikutnya sehingga menjadi lebih jelas duduk persoalannya. Walima rawahu an Jabir qala, dari sahabat Jabir beliau menceritakan, kholatil buqa, kosong buqa niku jamak dari buqah. Buqah niku tanah datar ya, boleh buqah, boleh qi'ah. Kalau di dalam surat An-Nur itu disebut qi'ah, sama, tanah yang datar, tanah kosong. Kata sahabat Jabir, ada banyak tanah kosong haulal masjid, di sekitar Masjid Nabawi. Jadi rupanya yang diamati oleh sahabat Jabir, ada beberapa tanah kosong di dekat Masjid Nabawi.
Fa arada Banu Salamah ayyantaqilu ila qurbil masjid. Maka karena ada banyak tempat kosong, banyak tanah kosong di sekitar Masjid Nabi, keluarga Bani Salamah itu rupanya punya keinginan, dan itu terdengar oleh para sahabat. Apa keinginannya? Arada Banu Salamah ayyantaqilu ila qurbil masjid. Keluarga Bani Salamah itu mau pindahan boyongan rumahnya supaya dekat dengan masjid. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal demikian ini kemudian sampai ke telinga Rasulullah SAW. Faqala, maka beliau bersabda, innahu balaghani, sampai ke telinga saya, kata Rasulullah, annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Sampai ke telinga saya kabar, kok kalian keluarga Bani Salamah mau pindahan boyongan, mau nebas tanah di dekat masjid ini. Qalu, mereka menjawab, na'am ya Rasulullah, qad aradna zalika. Benar wahai Rasulullah, kami memang mau pindah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ya Bani Salamah, wahai Bani Salamah, diyarakum tuktabu atharukum, justru rumah kalian yang jauh itulah menjadi sebab dicatatnya asar kalian. Asar niku bekas telapak kaki kalian, ya. Hadirin sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuanlah duduk persoalan mengapa langkah yang jauh ke masjid itu menjadi sunnah. Nggih perkara enten sing kate pindahan niku wau. Kabeh nek pindahan cedheke masjid sinten sing gitu ya. Maka dengan ini tentu setiap tempat di muka bumi ini ada kelebihan-kelebihannya. Lah nek semua yang rumahnya jauh dari masjid itu menjadi keutamaan, engko bisa beda nanti. Kabeh kepengin pindah sing rada adoh. Semua ingin pindah yang jauh. Tentu semua tempat memiliki keutamaan. Nabi SAW rumahnya dekat, gandeng masjid. Ada keutamaannya, sampai sekarang keutamaannya. Tapi yang jauh rumahnya jangan kecil hati, begitu. Yang jauh rumahnya, dengan rumah yang jauh, langkah yang banyak, itulah nanti pahalanya juga menjadi besar. Itu yang pertama terkait dengan rumah, ya, terkait dengan jumlah langkah, terkait dengan jauh dekatnya kita dengan masjid, ya. Yang jauh dari masjid jangan khawatir, Allah menyediakan pahala yang lebih banyak untuk langkah-langkahnya. Yang rumahnya dekat, nggak usah pindah ke rumah yang jauh. Tentu yang dekat dengan masjid juga punya keutamaan. Paling boten kan sholat sunnah sok luwih akeh.
Yang kedua tadi itu ya, yang jumlahnya lebih banyak itu harusnya lebih baik. Betul, Rasulullah SAW bersabda, sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdah wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajuli wa ma kana aktsar fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala. Salatnya seseorang berjamaah dengan satu orang lain itu lebih bersih, lebih baik dari sholatnya kalau dia sendirian. Dan sholatnya bersama dua orang lebih baik dari sholatnya hanya bersama satu orang. Dan kalau bisa lebih banyak, itu tentu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jelas ya, hikmahnya adalah kita itu minimal diperintah oleh Allah untuk sholat berjamaah. Tapi sekaligus ini juga menjadi dalil bagi mayoritas ulama untuk menyebut bahwa, untuk menentukan bahwa hukum sholat fardu berjamaah itu tidak sampai derajat wajib yang membatalkan sholat sendiri. Karena nanti sebagian kecil ada yang berpendapat, tapi itu bukan pendapat yang masyhur, bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardu untuk sholat wajib, itu wajib bagi sholat fardu. Tapi ini menjadi dasar bagi jumhur ulama, sholat fardu ya tidak wajib, atau maaf, hukum sholat berjamaah itu tidak sampai wajib. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, jadi yang pertama kita diminta sebisa mungkin untuk sholat berjamaah. Karena itu kalau terlambat, kalau misalnya masih bisa menunggu yang lain yang mungkin juga terlambat, tunggulah ya. Kalau sudah semuanya selesai, supaya ada yang sukarela. Rasulullah SAW suatu saat ketika sholat berjamaah selesai, ada orang yang datang terlambat. Sebenarnya nggak terlambat dia itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan sebenarnya nggak terlambat, dia sudah sholat sendiri di jalan, sudah sholat sendiri. Sampai masjid Nabi SAW, beliau tanya, sampean kok nggak ikut jamaah? Saya tadi sudah sholat di sana, gitu ya, sendiri di perjalanan. Maka kata Rasulullah, ada yang mau nemani? Seharusnya kamu sholatnya berjamaah kalau lihat jamaah. Ada yang mau nemani, ada yang mau nemani, sampai 3 kali nggak ada. Akhirnya berdirilah salah seorang sahabat ya, dalam riwayat yang lebih jelas nanti disebut itu sahabat Abu Bakar. Abu Bakar ngalahi untuk sholat lagi. Jadi itu keutamaannya sholat berjamaah itu ya. Kalau bisa nunggu ada yang masih terlambat misalnya, ditunggu ya, apalagi kelihatan yang masih ada yang wudhu. Kalau di sini misalnya ya,
masih ada yang wudu, itu tunggu. Ya. Meskipun jamaah sudah selesai, jamaah yang utama sudah selesai, tunggulah. Kalau nggak ada yang ditunggu, nah cari sukarelawan, ya, cari yang mau. Ya, beberapa sahabat ini melakukan demikian. Ya. Sahabat Mu'adz bin Jabal disuruh, pulang nanti ngimami nang omahmu, gitu ya. Yang pertama itu sebagai fardu, yang kedua sebagai sunnah. Jadi bagi yang mengulang sholatnya karena mendampingi jamaah atau ngancani jamaah, karena harus kalau bisa itu diusahakan berjamaah, maka sholat yang kedua terhitung sunnah. Jadi ini yang pertama kalau bisa. Dan karena itu nunggu jumlah yang lebih banyak lebih baik, kan itu. Nunggu lebih banyak lebih baik. Tapi meskipun demikian tetap ada batasannya. Lah kalau kita mencari yang banyak-banyakan, ya nanti nyarinya di satu masjid saja, ya. Sementara kita punya banyak masjid di dekat kita yang harusnya kita isi. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga memberi batasan akhirnya, tidak boleh sengaja datang, ya, untuk mendapatkan fadilah masjid kecuali hanya ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Begitu. Itu menjadi batasan bahwa keutamaan yang sesungguhnya itu ada di 3 masjid itu, karena memang fadilahnya disebut oleh Allah. Nah, kalau yang lain-lain, aku tak nang Istiqlal salatku, cek oleh luweh akeh jamaah, itu termasuk yang tidak diperbolehkan untuk tujuan itu, untuk tujuan fadilah. Nggak ada fadilahnya Istiqlal kecuali memang hanya karena jumlah jamaahnya banyak. Cuma nek rono kabeh niku ya nopo, kan gitu ya. Sehingga tetaplah di tempat kita, kalau ada masjid-masjid kita usahakan supaya memang lebih banyak isinya. Jadi ini tantangan bagi kita, khususnya bagi takmir, untuk menjadikan masjid-masjid kita itu lebih banyak jamaahnya. Itu yang pertama, tentang sunnahnya sholat di masjid yang lebih jauh dengan jumlah jamaah lebih banyak. Maksudnya kurang lebih begitu ya. Judulnya memang judulnya cuma satu saja begitu, tapi penjelasannya kan kita bisa tahu. Oh, maksudnya lebih jauh ya karena tentu ini menjadi pahala bagi yang rumahnya jauh. Yang lebih banyak jamaahnya ya otomatis lah lebih baik kalau lebih banyak jamaahnya. Itu kurang lebih yang pertama. Yang kedua, istihbabus sa'yi ilal masjidi bisakinah. Sunnahnya berangkat ke masjid, jalan ke masjid bisakinah, dengan tenang. Tenang itu akhirnya kalau di sini dengan alon-alon, kalem. Yundabul masyu ilal masjidi ma'as sakinati wal wiqar, wa yukrahul isra'u was sa'yu, li'annal insana fi hukmil musalli min hini khurujihi ila shalah
Disunnahkan jalan ke masjid itu yang tenang, ya, tidak tergesa-gesa, tidak sa'i. Sa'i biasanya apa? Diartikan lari-lari kecil, tidak perlu. Li'annal insana fi hukmil musalli, karena orang itu sudah berkedudukan sebagai orang yang sholat min hini khurujihi, mulai ketika dia keluar ilas sholati, menuju sholat. Jadi mulai keluar dari rumah kalau memang mau sholat ke masjid itu sudah berkedudukan seperti orang sholat, ya, berkedudukan seperti, ya, belum sholat sungguhan, tapi pahala sholatnya itu sudah dapat. Kalau mau berangkat sholat berjamaah, pahala sholat jamaahnya itu sudah dapat. Hal ini didasarkan pada riwayat Abi Qatadah, kata beliau radhiyallahu an, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami para sahabat sedang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh sami'a jalbata rijalin, tiba-tiba Rasulullah mendengar napa jenenge, langkah kaki kalau saking bantere, napa nek cara Jawa niku. Kalau cara Jawa tempat saya ya gedebekan. Gedebekan, nggak tahu karena bunyinya mungkin begitu disebut gedebekan. Karena saking kerasnya suara langkah kaki, telapak kaki, karena buru-buru. Dan itu banyak orang. Kula panjenengan kalau barangkali ini ya pernah berkesempatan ibadah haji mau ke Masjidil Haram, wah itu kira-kira begitu ya, turun dari bis itu, bis sholawat ya, itu kadang-kadang waktunya salah, waktunya mepet. Jadi puanter ngarep itu wis komat itu podo lari semua. Itu masih banyak praktek begitu itu ya. Ya kurang lebih begitulah. Ya, berlarian. Ya. Karena sudah mau komat, karena sudah mau terlambat. Maka Rasulullah SAW setelah selesai sholat beliau bertanya, "Masya'nukum, ada apa kalian kok pada berlarian? Tadi saya dengar kalian berlarian untuk ikut dalam sholat berjamaah." Qalu ista'jalna ila sholat. Mereka menjawab, kami buru-buru wahai Rasulullah, kari kalau begitu, kalau enggak begitu. Qala fala taf'alu. Beliau kemudian berkata, jangan lakukan yang demikian. Idza ataitumus sholata fa'alaikumus sakinah. Kalau kalian mendatangi sholat, mau gabung, mau ikut sholat berjamaah, maksudnya fa'alaikumus sakinah, wajib kalian yang tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu, rawahu syaikhani. Yang kalian nututi ya ikuti, yang tidak nututi ya disempurnakan, sempurnakan. Dalam riwayat yang lain ini kan terkait dengan sabda Nabi yang lain. Sabda Nabi yang lain itu ya, man adraka ruku'an faqad adrakas sholat. Sholat jamaah itu kalau ketemu ruku itu ketemu satu rakaat. Karena itu dalam riwayat yang disebut ini rombongan orang itu dari jauh.
itu sudah langsung takbir, langsung rukuk, langsung jalan sambil rukuk, gitu. Ya, kepingin gak nambah ya nopo, timbang kari dari jauh. Jadi dari jauh sudah takbir, rukuk sambil jalan. Maka Nabi SAW mengatakan ini, ya. Jadi yang dimaksud tidak boleh lari-lari, tidak boleh cepet-cepet, itu kalau itu tadi, saking takut khawatirnya terlambat, nggak dapat satu rakaat, rukuknya dari jauh sambil lari. Jadi bukan berarti kemudian karena ini qomat santai aja gitu kan, bukan begitu. Ya tetap ya kalau qomat ya cepet-cepet gitu. Cepet-cepet dalam pengertian tidak sampai seperti yang dilakukan oleh para sahabat itu. Ya, tetap cepet, namanya qomat, rumah kita tadi jauh ya kan. Tapi cepat yang wajar, bukan yang kemudian memaksakan diri. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa alaikumus sakinah wal wiqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Rawahul jamaah. Ini sama riwayatnya terkait dengan tadi itu sama. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, kalau kalian sudah dengar qomat, famsu ila sholat, jalanlah untuk sholat. Kalian yang tenang, jangan buru-buru. Yang kalian dapati sholatlah, yang kalian tidak dapati sempurnakan, gitu ya. Jadi ini termasuk sunnah untuk tenang dalam pengertian bukan santai-santai. Tenang dalam pengertian tidak buru-buru di dalam sholat, apalagi sampai rukuknya dari jauh ya, krungu rukuk kan nututi teko watuan mlaku, bukan itu. Tetap ya cepat dalam pengertian yang wajar, bukan buru-buru. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat bagaimana ketika misalnya kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya tetap orang cepet-cepet kalau dengar qomat mosok santai, ya cepet-cepet, tapi yang wajar. Cepet yang tidak wajar, yang masuk kategori buru-buru, yang menjadi contoh pada masa Rasulullah SAW adalah sebagian sahabat, serombongan sahabat itu takbir dan rukuknya sudah dari jauh, belum masuk shop itu sudah takbir dan rukuk ya. Kalau sudah yang seperti itu masuk kategori buru-buru. Oleh Rasulullah SAW dalam riwayat lain jangan diulangi gitu, yang kayak gitu. Ini yang kedua ya, sunnahnya adalah kita supaya tenang untuk mengikuti sholat ya, dalam pengertian tidak sampai mengurangi syarat-syarat tumak ninahnya sholat. Itu kan terkait itu ya. Kalau rukuk dari jauh itu mengurangi tumak ninahnya sholat gitu. Ini yang kedua. Yang terakhir ini memang dari Rasulullah SAW jarang dibaca. Ini jadi keunggulannya orang Indonesia ini ya. Apa itu? Sunnahnya di dalam masjid ketika ngantuk, begitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu sudah tahu ternyata ya, kalau di masjid itu kita menjadi gampang ngantuk gitu ya, sehingga Rasulullah SAW bersabda, ada banyak sebenarnya. Nah ini saya masukkan di sini.
tahawulu man ghalabahun nu'as an makanihi, supaya orang yang ngantuk di dalam masjid pindah dari tempat semula ke tempat yang lain. Nah niku mungkin biyen sudah ada itu ya di zaman Nabi, dan Nabi SAW sudah memberikan tips. Jadi itu sunnahnya, yundabu, disunnahkan, liman bil masjidi, bagi orang yang ada di dalam masjid, ayyatahawwala an makanihi ila makanin akhar, untuk berganti berpindah posisi dari tempatnya sekarang saat dia ngantuk, ila makanin akhar, ke tempat yang lain, geser. Idza ghalabahun nu'as, kalau dia kalah dengan ngantuknya. Li'annal harakah qad tadhhabu bin nu'as, karena gerak geser itu menghilangkan ngantuk. Wa takunu ba'itsan 'alal yaqdhah, ya tentu saja itu membangunkan orang. Geser membangunkan. Ya. Dan ini kebetulan sama Said Sabiq dimasukkan bab sholat Jumat, karena rupanya Said Sabiq sudah menemukan banyak contoh gitu ya. Nek sholat Jumat niku luwih akeh sing ngantuk ya. Wa yastawi fi dzalika, sama apakah yaumal jum'ati, ngoten niku saged dipraktekkan ketika sholat Jumat, wa ghairihi, maupun ya tidak sholat Jumat. Tapi niki rupanya sholat Jumat niku jadi ini ya, jadi obat tidur paling mujarab ya. Tidak hanya di Indonesia sebenarnya. Sampai kalau ke ke Masjidil Haram itu juga, itu kalau sudah lungguh akeh sing turu. Ya, fa'an Ibni Umar, niki hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahdukum, kalau salah seorang di antara kalian ngantuk, wa huwa fil masjid, jelas kalimatnya jelas, dia ada di dalam masjid, nang masjid kok ngantuk, kata Nabi, falyatahawwal min majlisihi zalika ila ghairihi, hendaklah dia berpindah posisi dari tempat duduknya saat itu ila ghairihi, ke tempat yang lain. Nah, cuma kadang ya sekadung males mboten pindah ya tetep ngantuke kan gitu nggih. Ini untuk tips dari Nabi SAW, disunnahkan pindah karena itu bisa mengubah ya posisi dari ngantuk menjadi bangun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun shahihun. Ini terutama bukan hanya yang ngantuk ya, yang sampai tidur kok ngorok niku sampean kawan pindah mohon, Pak pindah mohon nggih. Oke. Nek sing guru posisine ya sama ini ya. Anak-anak kalau di kelas ya ngantuk, ya berarti guru ganti tuker ya, gitu ya. Ini tips dari Nabi SAW ya. Sebenarnya di dalam masjid, tapi kadang-kadang tidak hanya ketika belajar di masjid, tidak hanya ketika ada di masjid mendengar khutbah. Kalau tidak mendengar khutbah niku biasanya ngantuk hilang ya. Ya, ngantuk hilang. Nah, tapi kalau pas khutbah, nah itu ngantuknya datang gitu ya. Sama nanti pas belajar juga begitu. Anak-anak dalam kelas pas belajar ngantuk, padahal kalau gurunya selesai langsung melek kabeh kan gitu ya. Nah, itu tipsnya adalah sunnahnya pindah tempat. Maka kalau jadi guru, suruh pindah, pindah tempat. Nah, kalau saya suruh pindah tempat,
ya di depan, suruh berdiri kan gitu ya, hilang ngantuk kan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sunnah-sunnah terkait dengan ibadah kita di masjid. Yang pertama tadi itu kita disunnahkan ya untuk memperpanjang jarak kita di dalam menempuh perjalanan ke masjid. Bagi yang rumahnya jauh itu sunnahnya karena ada pahalanya sendiri. Yang rumahnya dekat gak usah muter-muter, sholat sunnah tahiyatul masjid itu lebih baik gitu ya. Itu karena duduk persoalannya di situ. Enten sing kate pindahan kabeh cidek masjid. Ya, itu. Yang berikutnya tadi itu cari memang jamaah yang lebih banyak. Kalau itu tunggu. Jangan buru-buru. Ya. Kadang-kadang setiap masjid itu punya karakter jamaah yang berbeda. Enten karakter itu nek pun komat lagi teko niku enten. Belum komat itu belum kumpul, tapi ketika pas komat baru datang. Jumatan itu juga begitu ya, belum adzan belum datang. Gitu. Yang begitu berarti pas sudah waktunya adzan saja biar datang gitu ya, jangan ditunggu. Gitu ya. Dilihat karakternya. Tapi kalau orang yang tepat waktu ya lebih enak itu ya kayak gitu ngaturnya. Yang kedua tadi itu terkait dengan di dalam masjid ya, menuju masjid kita itu apa tadi? Diminta kalau yang pertama dan yang kedua mendapatkan pahala dari tempat yang jauh, dari masjid yang lebih banyak jamaahnya ya. Kemudian sing nomor loro napa? Sakinah, lebih bisa mengkondisikan datang ke masjid itu tidak buru-buru ya, datang lebih awal. Tapi kalau datang terlambat tetap boleh cepat, cuma jangan sampai ya mengurangi tumakninah dalam sholat, itu yang paling penting. Jadi sunnahnya di situ sebenarnya, sunnahnya adalah sholat tetap tumakninah. Ya, kalau terlambat ya dijangkepi. Ya, kalau nututi alhamdulillah. Dan yang ketiga, kadang-kadang kita di dalam masjid itu boleh jadi ngantuk, maka tipsnya adalah, sunnahnya adalah berpindah tempat. Ngapunten nikang kathah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini beberapa hal ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat, yang bisa kita laksanakan, kita praktikkan. Apa yang disampaikan, dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, termasuk tadi tentang jamaah tadi itu ya, sebisa mungkin meskipun terlambat ya, kalau bisa cari teman sukarelawan ya. Saya kalau terlambat sampai rumah itu sama, misalnya sholat isya itu ya, jalan agak macet atau apa, ada kemungkinan terlambat, saya sudah telepon dulu di rumah, nanti tolong kancani ya, gitu ya. Kalau nggak sempat telepon sampai rumah, yang sudah sholat pun diajak, nggak apa-apa, sudah sholat diajak ini, karena sholat berjamaah itu tentu fadilahnya sangat besar, dan Rasulullah SAW mencontohkan supaya kita bisa tetap berjamaah meskipun tertinggal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.